Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Safutri dengan NIM C1C019101. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang anggaran produksi. Apa sih anggaran produksi itu? Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai kualitas atau jenis, jumlah, kuantitas, dan waktu atau kapan produksinya akan dilakukan. Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan, karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Anggaran produksi disusun dengan memperhatikan semua kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Rencana produksi meliputi penentuan produk yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan yang telah direncanakan. Lalu kita memasuki materi tentang tujuan anggaran produksi. Anggaran produksi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Yang kedua, untuk menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan tetap mempunyai market share tertentu. Yang ketiga, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik bekerja pada tingkat efisien tertentu. Dan yang terakhir, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Fungsi anggaran produksi ada 3. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengkoordinasian. Dan fungsi yang terakhir adalah pengawasan. Manfaat anggaran produksi. Anggaran produksi di sebuah perusahaan memiliki 5 manfaat. Yang pertama, menjaga tingkat persediaan barang jadi. Yang kedua, mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Yang ketiga, dasar dalam sistem pengendalian internal dan pengevaluasian kinerja. Yang keempat, memberikan kejelasan yang dapat diukur dalam kegiatan produksi barang. Dan yang terakhir, menunjang kegiatan penjualan. Lalu materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Faktor ini ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari penjualan tahun lalu yang bisa menjadi patokan. Yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Yang ketiga, syarat pembayaran barang yang dijual. Yang keempat, pemilihan saluran distribusi. Yang kelima, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan atau kuantiti kualitatif. Dan yang terakhir, kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang lain. Lalu untuk faktor eksternalnya ada persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran masyarakat, agama, adat istiadat dan kebijaksanaan masyarakat, kebijaksanaan pemerintah, dan yang terakhir, keadaan perekonomian internasional maupun nasional dan kemajuan teknologi. Lalu bagaimana sih langkah-langkah dalam penyusunan anggaran? Yang pertama itu menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi yang selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang kedua, menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan penggunaan fasilitas. Yang keempat, menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Dan langkah yang terakhir adalah menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel. Materi yang selanjutnya tentang metode penyusunan anggaran penjualan. Metode yang pertama itu metode produksi stabil. Metode produksi stabil merupakan suatu metode di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu yang volume penjualannya tinggi. Metode ini mengakibatkan volume persediaan menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Metode yang kedua yaitu metode persediaan stabil. Merupakan metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu. Metode ini mengakibatkan volume produksi menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Dan yang terakhir adalah metode kombinasi atau fleksibel. Metode ini
membuat perusahaan menetapkan volume produksi yang berubah-ubah terus dari bulan ke bulan. Metode ini juga mengakibatkan volume persediaan dan volume produksi menjadi naik tidak stabil dari bulan ke bulan. Untuk lebih memahami metode tadi, mari kita masuk ke pembahasan soal. Berikut ini rencana penjualan produk A pada suatu perusahaan bernama PT Mirai Cheung Perwira pada tahun 2019. Ini ada bulannya serta banyaknya penjualan. Persediaan per 1 Januari 2019 diketahui sebesar 8.250 unit, sedangkan persediaan per 31 Desember 2019 diperkirakan sekitar 4.500 unit. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama harus kita hitung rata-rata produksi dengan cara ini kan ada produksinya sebesar 325.000 dibagi dengan 12, yaitu banyaknya bulan. Maka didapatlah hasil 27.083,33 atau dibulatkan menjadi 27.083 unit. Nah, yang kedua penyusunan anggaran produksi. Keterangannya, perhitungannya dimulai dari produksi Januari yang ditambah dengan persediaan awal Januari ini. Produksi 24.375 ditambah 8.250, dapatnya 32.625. Lalu untuk mendapatkan penjualannya ini, kebutuhan dikurangi dengan persediaan akhir, begitu juga untuk bulan-bulan yang selanjutnya. Metode yang kedua yaitu metode persediaan stabil. Langkah yang pertama, kita harus menentukan rata-rata kenaikan atau penurunan persediaan dari awal tahun hingga akhir tahun setelah sebelumnya telah menghitung jumlah produksi seperti langkah 1 di metode yang pertama. Rata-rata perubahan persediaan yaitu persediaan akhir dikurangi persediaan awal dibagi dengan 12. Didapatlah 312,5 unit. Ini artinya setiap bulan ini penurunannya sebesar ini. Lalu langkah yang kedua, kita penyusunan anggaran produksi. Langkahnya hampir sama seperti yang di metode 1 tadi ya. Untuk metode yang terakhir yaitu kombinasi stabilitas produksi dan tingkat persediaan. Masih dengan informasi yang sama di atas, kemudian manajemen PT Mirai Cheung Perwira menetapkan persyaratan bahwa unit produksi berfluktuasi plus minus sebesar 10% dari produksi rata-rata berbulan, sehingga diperoleh batasan unit produksi yang diperkenakan berfluktuasi antara sebagai berikut. Urutan produksi maksimal 27.083 unit dikalikan dengan 110%, didapatlah 29.791,3 unit. Sedangkan untuk unit produksi minimumnya 27.083 unit dikali 90%, didapatlah 24.374,7 unit. Maka dari itu, manajemen menetapkan persyaratan bahwa unit persediaan awal dan akhir berfluktuasi antara lebih kecil dari sama dengan 7.000 atau lebih besar sama dengan 4.600. Berikut tabel anggaran produksinya. Sebelum itu kita harus mencari persediaan rata-ratanya. 325.000 dibagi 12, ini kan persediaannya, didapatlah 27.083. Lalu 325.000 ini dikalikan dengan 10% atau fluktuasinya tadi, didapatlah sebesar 32.500. Lalu dikalikan dengan 12 ini jumlah bulan, didapatkan 390.000. Nah, untuk mencari persediaan rata-ratanya ini, persediaan yang 325.000 dikurang dengan 390.000, didapatlah hasilnya 65.000. Nah, inilah anggaran produksinya dengan menggunakan metode yang ketiga. Keterangannya, perhatikan aturan mainnya atau kebijakan yang dibuat perusahaan. Pastikan anggaran produksi yang dibuat tidak melanggar kebijakan-kebijakan tersebut. Terima kasih, mungkin itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah